Bab 511. Mendengar ini, Yongzheng putus asa. Dia selalu sangat kesal dengan tanah dingin yang pahit di Gunung Changbai. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mengambil obat secara pribadi ketika dia memulai bisnisnya, dia tidak akan mau pergi ke tempat yang dingin itu. Justru karena dia tidak meremehkan tempat dingin yang pahit, dia tidak meremehkan Ibu Liang sebanyak 10,000. Dia hanya merasa itu adalah mainan sementara, hanya bermain dengannya dan melupakannya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan menghukumnya dan mencegahnya meninggalkan Gunung Changbai selamanya. Itu tempat yang selalu dia benci. Apa perbedaan antara membiarkan diri sendiri pergi ke sana dan tidak pernah pergi selamanya? Dia punya masalah dengan tubuhnya sejak lama, dan dia tidak bisa hidup selama beberapa tahun. Jika dia pergi ke tempat seperti Gunung Changbai, dia akan mati lebih cepat, bukan? Terlebih lagi, tinggal di tempat itu lebih baik daripada kematian bagi tuan tua yang jahat seperti dia yang rakus akan kesenangan. Dia menatap Charlie dengan putus asa, menangis dan memohon, "Mr. Wade, tuan tua saya yang jahat tidak akan bertahan selama beberapa tahun. Mohon belas kasihan. Saya bersedia menyerahkan WS Pharmaceutical ke Liang, dan tolong biarkan saya tinggal di Aurous Hill. Biarkan saya menghabiskan masa tua saya di sini." Charlie bertanya dengan dingin, "Pernahkah kamu berpikir bahwa Ibu Liang telah meninggal selama 20 tahun? Anda Umbak telah hidup 20 tahun lebih lama darinya, dan Anda telah menghasilkan banyak uang. Jadi, selama sisa hari dalam hidup Anda akan pergi ke Gunung Changbai untuk mengaku. Anda tidak hanya pergi ke gunung setiap hari untuk menggali ginseng, tetapi juga harus menyapu makam Ibu Liang setiap hari." Setelah itu, dia melihat ke arah Liang dan memerintahkan, "Liang, setelah kamu menerima obat-obatan Wei, segera atur beberapa orang untuk pergi ke sana, awasi mereka setiap hari, dan minta mereka untuk menyapu kuburan ibumu setiap pagi dan masuk ke pegunungan setiap pagi dan sore. Kumpulkan ginseng, jangan izinkan mereka menggunakan ponsel, menjelajahi internet, atau menonton TV. Biarkan mereka menjalani hidup bergantung pada matahari terbit dan terbenam setiap hari. Jika mereka berani menjadi pasif, patahkan kaki mereka dan lemparkan mereka ke dalam bongkahan es di salju." Liang sangat senang. Tanpa diduga, Charlie tidak hanya membantu dirinya sendiri mendapatkan obat-obatan Wei, tetapi juga membantunya untuk mendisiplinkan Yongzheng dan Barena. Lebih penting lagi, metode hukuman ini sangat keras sehingga dia bahkan tidak akan pernah memimpikannya. Akhir yang sempurna. Biarkan mereka pergi ke Gunung Changbai dan menghabiskan sisa hidup mereka di tempat yang mereka tolak. Ini ironis, lucu sekali, dan bebas kebencian. Dia sangat berterima kasih kepada Charlie, dan dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade, atas kesempurnaan Anda." "Yakinlah, Tuan Wade, saya akan melakukannya." Charlie bersenandung, melirik Yongzheng dan Barena dan putranya, dan berkata dengan dingin, "Jika keduanya berani melarikan diri dari Gunung Changbai, mereka secara otomatis akan mengaktifkan perintah pengejaran 500 juta. Selama mereka berani meninggalkan Gunung Changbai dalam hidup ini, mereka akan mati." Ketika Barena mendengar ini, matanya berkaca-kaca. Dia sudah menjadi kepala kedua di WS Pharmaceuticals. Dengan jaringan kontak yang luas di Aurous Hill dan keluarga yang berpenghasilan tinggi, kehidupan sehari-harinya benar-benar penggemar yang mabuk. Tiba-tiba biarkan dia pergi ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng, dan dia tidak diizinkan pergi selama sisa hidupnya, yang membuatnya lebih menyakitkan daripada dihukum penjara seumur hidup. Lagi pula, jika dia menjalani hukuman di penjara, dia setidaknya bisa mendapatkan sedikit asap dari masyarakat modern. Namun, jika dia pergi ke Gunung Changbai, tanah dingin yang pahit itu, bagaimana dia bisa tahan? Bab 512. Jadi dia berteriak dengan putus asa dan pingsan, "Tidak. Saya tidak akan pergi. Saya tidak ingin pergi menggali ginseng di tempat-tempat hantu seperti Gunung Changbai." Setelah selesai berbicara, dia memandang Charlie dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Mr. Wade, maafkan aku. Saya bersedia meninggalkan Cina dan tidak pernah kembali. Jangan pernah merepotkan Liang lagi. Tolong jangan biarkan aku pergi ke Gunung Changbai." Charlie tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan langsung memerintahkan anggota keluarga Wei lainnya, "Kamu, keluarga Wei, dengarkan aku. Mulai sekarang, Anda hanya memiliki 2 jalur. Ikuti Liang dan bekerja keras, dan Liang akan memastikan kepentingan pribadi Anda terpenuhi, atau
ikuti keduanya ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng. Setelah berbicara, ekspresi Charlie tertegun, dan dia berteriak, aku akan memberimu 10 detik untuk mengantre. Setelah memikirkan siapa yang harus diikuti, Anda akan berdiri di belakang siapa? Begitu Charlie mengatakan ini, semua orang di keluarga Wei segera pindah. Namun, mereka semua berdiri di belakang Liang, semua berebut, tanpa kecuali. Yongzheng dan Barena memarahi dengan marah, kalian sekelompok serigala bermata putih, keluarga Wei kami benar-benar membesarkanmu untuk apa-apa. Semua orang sama sekali mengabaikan tuduhan ayah dan anak mereka. Seperti kata pepatah, pohon tumbang dan tembok roboh dan semua orang mendorong. Ayah dan anak itu jelas telah kehilangan kekuasaan. Pada saat ini, si bodoh tidak akan tahan dengan mereka, dan kemudian mengikuti mereka ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng seumur hidup. Barena menangis keras, dan Yongzheng di sampingnya kejang-kejang. Melihat situasinya sudah berakhir, Barena hanya bisa melihat ke arah Liang, menangis dan memohon, Liang, saudaraku yang baik, meskipun kami tidak dilahirkan dari ibu yang sama, kami adalah anak dari ayah yang sama. Setengah dari darah di tubuh kita sama, maaf. Kasihan saudara, bantu saya saudara memohon dengan Tuan Wei, dan maafkan saya saudara. Mulai sekarang, keluarga Wei akan menjadi milikmu. Saya tidak butuh apa-apa, selama Anda tidak mengirim saya ke Gunung Changbai. Liang menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak akan melanggar keputusan Tuan Wei untuk orang seperti Anda. Terlebih lagi, Anda tidak menganggap saya sebagai adik laki-laki selama bertahun-tahun. Anda telah menghina saya dan menghina ibu saya selama bertahun-tahun. Aku sudah lama membencimu. Nasib Anda hari ini sepenuhnya pada akun Anda sendiri. Saya terlalu senang terlambat. Yongzheng berkata dengan menggigil, Liang, kenapa aku juga ayah kandungmu? Tidakkah kamu takut pada petir dan kilat jika kamu memperlakukan ayah kandungmu seperti ini? Jangan takut. Liang bertanya dengan dingin, itu kamu. Anda telah menyakiti begitu banyak wanita dan mengkhianati begitu banyak darah dan daging Anda sendiri. Apakah Anda tidak takut dengan pembalasan? Berbicara tentang ini, Liang berkata dengan serius, sebenarnya, kamu sudah mendapatkan balasan. Anda tahu di dalam hati Anda bahwa Anda tidak hidup selama beberapa tahun. Bahkan jika keajaiban terjadi, Anda mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi, tergantung kondisi fisik Anda, masa hidup lebih banyak sama dengan lebih menderita. Ini adalah pembalasanmu. Kamu. Wei Yong tidak bisa berkata-kata, dengan marah untuk sementara waktu, seluruh tubuhnya batuk hebat. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, beri kau 2 jam untuk bersiap. Setelah 1 jam, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke Gunung Changbai. Setelah berbicara, dia segera menelepon Orvel dan berkata, Emer Orvel, kamu atur beberapa saudara yang pintar, atur 2 mobil, biarkan mereka menjemput ayah dan anak keluarga Wei, dan mengirim mereka ke Gunung Changbai. Orvel segera berkata, oke, Tuan Wei, saya akan mengaturnya. Setelah berbicara, Orvel bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wei, mengapa mengirim mereka ke Gunung Changbai? Charlie berkata, kirim mereka ke desa di kaki Gunung Changbai. Setelah itu, kamu akan membelikan mereka sebuah rumah kecil yang nyaris tidak dapat melindungi angin dan hujan, biarkan ayah dan anak itu tinggal, dan belikan mereka beras, mie, sereal, dan minyak. Mereka adalah penduduk Gunung Changbai, dan kematian adalah hantu Gunung Changbai. Sekalipun dikremasi, abunya harus dikubur di kaki Gunung Changbai. Memahami? Orvel berseru, Mr. Saya mengerti. Bab 513. Ayah dan anak keluarga Wei duduk di tanah dan menangis dengan sedihnya. Hingga saat ini, mereka tidak mau menerima dan diberi takdir Gunung Changbai. Melihat mereka masih di sana dengan noda tinta, Charlie berkata dengan ringan, meskipun ini baru musim gugur, di Gunung Changbai sudah sangat dingin. Jika Anda tidak memiliki pakaian tebal untuk musim dingin, dan jika Anda pergi ke sana untuk mati kedinginan dan radang dingin, Anda akan disalahkan sepenuhnya. Ketika ayah dan anak mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika penundaan berlanjut dan orang-orang dari Tuan Orvel datang, mereka benar-benar harus pergi ke Gunung Changbai dengan tangan kosong. Maka ayah dan anak itu saling memandang, bangun dengan putus asa, menangis, dan pergi ke kamar masing-masing untuk mengemasi barang-barang mereka. Pada saat ini, mereka telah benar-benar melepaskan perlawanan di hati mereka, karena kekuatan yang ditunjukkan Charlie jauh di luar jangkauan mereka.
Keluarga besar di Arrows Hill semuanya menambahkan bonus untuk Charlie. Jika mereka tidak pergi, mereka akan benar-benar mati di Arrows Hill. Anggota keluarga Wei lainnya menghindari ayah dan putranya. Bahkan jika Yongzheng tidak sehat dan memiliki mobilitas terbatas, orang lain tidak mau melangkah maju untuk membantu. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menyinggung Liang, kepala baru keluarga Wei, apalagi tidak ada ingin menyinggung Charlie, yang tangan dan matanya terbuka ke langit. Ketika ayah dan putranya mengemasi barang-barang mereka, Orvel secara pribadi membawa beberapa adik laki-laki. Kali ini, Orvel mengatur total 6 adik laki-laki, dengan 3 penjelajah darat dengan kinerja dan kemampuan beradaptasi yang relatif kuat, dan bersiap untuk berkendara jauh ke utara dan langsung ke Gunung Changbai. Setidaknya butuh 2 hari untuk mencapai jalan sepanjang 2000 km. Saudara-saudara kecil yang dicari Orvel adalah semua pemain hebat dengan kekuatan luar biasa di bawah tangan mereka. Dengan 6 dari mereka, ayah dan anak keluarga Wei sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan Charlie merasa jika mereka membiarkannya lari, mereka mungkin tidak berani lari, karena begitu mereka lari, mereka akan dikejar oleh semua lapisan masyarakat. Saat itu, mereka benar-benar akan kehilangan nyawa. Lebih baik pergi ke Gunung Changbai dengan jujur. Setengah jam kemudian, kepala keluarga Wei dan putranya, yang telah mengemasi 2 koper besar, datang ke lobi dengan penuh keputusasaan. Melihat ini, Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Oke, orang-orang dan mobil yang akan membawamu ke utara telah tiba. Cepat masuk ke mobil dan berangkat sekarang." Ayah dan anak hanya bisa mengangguk cemberut, dan kemudian mereka dibawa pergi oleh adik laki-laki Orvel. Ketika mereka pergi, keduanya menoleh selangkah demi selangkah, tetapi bahkan jika mereka berdua sangat enggan, mereka harus keluar saat ini. Yongzheng sangat menyesali hatinya. Mengetahui hal ini sejak lama, akan lebih baik bagi Liang untuk secara jujur memberinya posisi ketua yang dia janjikan setelah dia menyelesaikan krisis. Dalam hal ini, Liang pasti tidak akan mengantarnya ke Gunung Changbai. Oleh karena itu, alasan mengapa ada hari ini, dalam analisis terakhir, dibuat oleh saya sendiri. Liang memperhatikan Yongzheng dan Barena masuk ke mobil dengan mata kepalanya sendiri. Ketiga mobil itu meninggalkan rumah Wei dan langsung pergi ke Gunung Changbai, lebih dari 2,000 km jauhnya. Ada air mata di matanya sampai tim itu menghilang dari pandangan. Segera, dia melangkah ke arah Charlie, tanpa sepatah kata pun, dia berlutut, dan berjongkok dengan 3 kepala dengan penuh semangat, lalu mengangkat kepalanya, tercekat dan berkata, "Mr. Wade, saya merasa puas. Saya memiliki 2 keinginan besar dalam hidup ini. Mereka telah terwujud. Mulai sekarang, nyawa Liang menjadi milik Tuan Wade, W.S. Pharmaceutical, dan Tuan Wade. Dalam hidup ini, Liang akan selalu mendengarkan kiriman Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Liang berani berkedip. Langit pasti bergemuruh." Charlie tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Liang, kamu memiliki tulang punggung dan anak berbakti. Apa yang Anda kurang adalah kesempatan. Saya mengagumi Anda, jadi saya bersedia memenuhi impian Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menjalani kehidupan orang yang Anda benci. Jika Anda memberitahu saya di masa depan bahwa Anda telah menjadi Yongzheng lain, maka saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri, mengerti?" Liang menundukkan kepalanya, tidak bisa bangun untuk sementara waktu, dan berkata dengan keras, "Saya mengerti." Jika Liang setengah mirip dengan Yongzheng di masa depan dan gagal dalam kepercayaan Tuan Wade, Liang ingin meminta maaf dengan kematian. Bab 514. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Bangunlah, atur industri keluarga Wei dan kelola dengan baik. Suatu hari nanti, saya dapat menggunakan Anda." Liang segera berkata, "Tuan Wade punya instruksi, Liang jangan berani melanggar." Bagi Liang, hidupnya telah selesai hari ini. Oleh karena itu, selama sisa hidupnya, hanya ada 2 pikiran di benaknya. Pertama, balaslah kebaikan hati Charlie. Kedua, jalani kehidupan yang berbeda dari Yongzheng. Charlie menepuk bahu Liang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lakukan pekerjaan dengan baik sehingga ibumu bisa bangga padamu bahkan di bawah langit." Liang menganggukkan kepalanya dengan berat, air mata tidak bisa berhenti menjerit. Charlie berkata kepada Tianqi dan Zofia saat ini, "Masalahnya sudah selesai, ayo pergi." Zofia memandang Charlie saat ini seolah-olah dia memandang dewa surga.
Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria bisa begitu mendominasi dan bahkan begitu menarik. Ketika Charlie mengirim ayah dan anak keluarga Wei barusan, keberanian itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Tianqi telah dikenal sepanjang hidupnya, dia juga semakin mengagumi Charlie, merasa bahwa keputusannya untuk tinggal di Aurous Hill adalah salah satu keputusan paling tepat yang dia buat selama bertahun-tahun ini. Dalam perjalanan pulang, Zofia menyetir, Charlie dan Tianqi duduk di barisan belakang. Tianqi masih menghela nafas, Tuan. Wei, penanganan Anda terhadap keluarga Wei sangat masuk akal dan beralasan. Saya mengaguminya. Charlie sedikit tersenyum, cara terbaik untuk menghukum seseorang adalah dengan memaksanya menerima apa yang paling dia benci. Gunung Changbai adalah gunung harta karun kami di Cina. Itu kaya akan sumber daya. Saya tidak tahu berapa banyak bahan alam dan harta karun yang ada, tapi Yongzheng menyebutkannya. Gunung Changbai menjijikkan dan ditolak. Kalau begitu, lebih baik membiarkan dia tinggal di Gunung Changbai selama sisa hidupnya. Setelah jeda, Charlie melanjutkan dengan berkata, jika dia bisa menyadari keindahan Gunung Changbai selama sisa hidupnya, maka dia akan dianggap tidak tersesat. Jika dia bertahan sampai mati, dia juga akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan, dan mati dalam kesakitan dengan sikapnya saat ini. Tianqi menghela nafas, Tuan. Wait, kamu ingin Yongzheng pergi sendiri? Charlie berkata ringan, aku tidak sehebat itu. Saya hanya ingin memberinya pelajaran yang cukup dalam selama sisa hidupnya. Adapun apakah dia bisa bertahan hidup sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin dia tidak tahan dengan lingkungan di sana dan melakukan bunuh diri setelah dia tiba di Gunung Changbai. Atau dia dapat sepenuhnya menyadari bahwa ada kematian yang baik di Gunung Changbai, tapi itu semua tergantung padanya dan tidak ada hubungannya denganku. Tianqi melengkungkan tangannya dan berkata dengan meyakinkan, Tuan. Wait, Anda adalah orang yang sangat bijaksana. Charlie melambaikan tangannya, jangan berani-berani bijak, hanya sedikit pintar. Saat dia berkata, Charlie teringat sesuatu, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya, dan menyerahkannya kepadanya, si tua, ini obat yang kusimpan untukmu. Anda menyimpannya. Tianqi segera mengambilnya dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Wei. Charlie mengambil pil permajaan yang baru dimurnikan dan memberikannya kepadanya, obat ini baru saja disempurnakan oleh saya. Jika Anda meminumnya sebelum tidur di malam hari, itu akan membuat Anda setidaknya 10 tahun lebih muda. Jika tidak ada yang terjadi, rentang hidup juga bisa meningkat 10 tahun. Tianqi terkejut dan tercengang, Tuan. Wait. Wait, obat ini benar-benar memiliki efek magis. Bab 515. Pil permajaan, bagi orang biasa, memang bisa dikatakan sebagai obat mujarab. Bagaimanapun, hal ini benar-benar bisa membuat orang awet muda bahkan memperpanjang umurnya. Namun, bagi Charlie, pil ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan jika itu adalah pil yang meremajakan, itu hanya pil tingkat rendah yang tercatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Kali ini, dia mengolah total 30 pil. Dia mempersiapkan satu bagian untuk dirinya sendiri untuk digunakan untuk memperkuat tubuhnya, dan bagian lainnya. Jika ada seseorang yang lebih patuh dan berakal sehat, dia bisa membalasnya. Meskipun Tianqi sudah sangat tua dan senior-senior di bidang pengobatan tradisional, di mata Charlie, sebenarnya dia hanyalah separuh dari muridnya. Dia dengan sepenuh hati berharap berada di sisinya dan membalas kebaikannya dalam membangun kembali. Dalam banyak kasus, meskipun dia tidak dapat membantu terlalu banyak, tetapi untungnya, dia memiliki hati yang tulus. Ditambah dengan usia tuanya, memberinya pil permajaan juga merupakan bantuannya. Jadi dia berkata kepada Tianqi, jangan segan meminum obat ini, dan jangan menyimpannya, minumlah malam ini, lalu tidurlah yang nyenyak. Tianqi menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan hormat, saya mengerti, Guru. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, saya harap Anda akan sehat dan awet muda dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada orang biasa di klinik. Tianqi segera berkata, Tuan. Wei dapat yakin, saya membuka klinik, bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Pasien tidak pernah dipungut biaya untuk perawatan medis, dan hanya memungut biaya untuk obat-obatan. Jika keluarga mengalami kesulitan, biaya pengobatan seringkali dibebaskan.
Charlie berkata dengan puas, ini adalah hal yang baik, pertahankan. Ketika Charlie baru saja pulang ke rumah, Fredman, yang akhirnya sembuh dari ulkus akar, meninggalkan rumah sakit rakyat dan kembali ke rumah Wilson. Alasan mengapa dia datang ke rumah sakit rakyat terutama untuk mencari dokter untuk diagnosis lain dan melihat apakah dia benar-benar sehat. Dokter juga menganggapnya sangat ajaib. Ini adalah Max serius yang akan segera diamputasi, tetapi dia tidak menyangka akan sembuh dengan tiba-tiba. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan memastikan bahwa tukaknya telah sembuh, Fredman benar-benar sembuh. Setelah meninggalkan rumah sakit, Fredman menatap Aurous Hill Sky dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia merasa aura Aurous Hill tidak cocok dengannya, jadi dia berencana untuk mengemas barang bawaannya dan segera kembali ke East Cliff. Aurous Hill telah menjadi tempat sedih Fredman. Jika tidak perlu, dia tidak akan pernah ingin kembali dalam hidupnya. Sebelum datang ke Aurous Hill, dia adalah seekor naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Setelah datang, dia kehilangan kehebatan prianya. Tidak hanya itu, tetapi juga mengalami segala macam penghinaan, dan bahkan hampir kehilangan barang yang paling berharga, tetapi apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Bahkan Wendy yang muda dan cantik, setelah hanya beberapa hari memulai, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk memulai. Dan dia menghabiskan 15 juta untuk menjalani hidup bahagia dalam beberapa hari itu? Memikirkannya sekarang, Fredman masih merasakan sakit. Dari mana Wendy tahu bahwa dia sudah menjadi wanita dengan nilai uang paling rendah di mata Fredman? Dia telah menunggu Fredman kembali, menunggu Fredman mendapatkan kembali kejayaannya.